Ketika kita bepergian jauh, apalagi ke luar negeri, alat transportasi menjadi penunjang penting dalam melakukan perjalanan. Dengan banyaknya pilihan transportasi yang tersedia, mulai jalur udara, darat, dan laut, jauhnya jarak tempuh bukan lagi menjadi kendala perjalanan kita saat berada di luar negeri. Menyewa mobil adalah hal yang patut dipertimbangkan. Selain lebih menghemat biaya, sewa mobil juga lebih fleksibel. Coba bayangkan, sahabat Bina Mandiri tak perlu lagi menunggu jadwal keberangkatan ataupun naik turun oper kendaraan umum untuk sampai di tempat tujuan. Lalu, apa saja yang diperlukan ketika kita hendak menyewa mobil di Eropa? Yang pertama yang jelas dipakai itu SIM. Kita siapkan SIM internasional dan SIM lokal, karena untuk beberapa rental mereka lebih prefer pakai SIM lokal. Jadi mereka kayak cek dua SIM itu. Kemudian yang kedua, identitas, yang dimana nggak pakai KTP, pakainya paspor. Kemudian berikutnya, pembayaran kita bisa pakai debit atau kartu kredit, bisa juga cash. Cuman kemarin beberapa vendor yang kita sewa itu kita pakai CC. Kita bisa booking online. Kalau teman-teman browsing, mau cari-cari bagaimana rental mobil di Eropa itu banyak dengan berbagai tipe, berbagai range harga, beda negara beda harga. Terus ada beberapa detail yang berbeda dari masing-masing penyedia layanan itu. Cuman saya pikir ya selisihnya nggak terlalu jauh. Term of condition-nya, jadi ada yang tidak dicantumkan di web. Cuman saat kita mengambil, mereka akan menyampaikan, oke, kendaraan ini mau dipakai kemana. Untuk tolnya, apakah biaya kita bayar sendiri atau tidak, itu bisa di-include di awal. Kemudian yang kedua, untuk semisal kita masuk di parkiran, otomatis kita bayar sendiri lah, karena itu nggak masuk di agreement. Kemudian yang berikutnya untuk semisal kita ada masalah di perjalanan, entah kendaraan itu trouble atau ada masalah yang lain, mereka sudah menyiapkan asuransi, yang tentunya asuransi itu sudah include di biaya yang kita bayarkan di awal. Seperti mereka akan menyampaikan semua detailnya itu di awal. Jadi pastikan teman-teman sahabat Bina Mandiri saat order atau menyewa kendaraan di Eropa atau di negara lain, pastikan semua detail itu sudah dijelaskan dengan baik. Jadi sahabat Bina Mandiri tidak perlu bingung, tidak perlu panik saat misalnya ada kendala di jalan, karena kemarin asuransi all risk itu sudah masuk seperti itu. Saat kita sewa kendaraan di Polandia, di mana tempat pengambilan kendaraan tersebut itu di area parkir mall, jadi area pusat perbelanjaan, mereka ada kayak semacam stand untuk punya rental itu. Kita nunggu hampir 1 jam. Untuk bisa ngambil kendaraan itu, karena petugas yang harusnya bertugas di situ dia sedang ada di tempat lain. Jadi kita nunggu sekitar hampir 1 jam lah di parkiran, lumayan. Walaupun untuk kemudian proses registrasi dan sebagainya sebenarnya sangat-sangat mudah, karena mereka sudah online semua, jadi mereka tinggal checking. Pastikan Anda membaca dan memahami agreement yang Anda tanda tangani, kemudian apa saja yang disiapkan, yang diberikan oleh perusahaan persewaan itu. Bisa jadi mereka kadang, kemarin kita ambil mobil 4 kali dan kebetulan BBM-nya full. Jadi saat kita mengembalikan, mereka minta itu balik full lagi. Jadi full to full untuk BBM-nya. Kemudian yang kedua, pastikan kondisi kendaraannya sesuai dengan yang disampaikan, ya, karena kita nggak pernah tahu. Kadang orang juga bisa terlewat atau mungkin ya kadang ada masalah lah di kondisi apapun.
Jadi mulai baret di mobil, terus ada cacat di mobil, atau misal kondisi di dalam kurang bersih, itu bisa Anda perhatikan saat Anda mengambil. Jadi sebelum dibawa pastikan itu semua sudah clear, jadi saat Anda mengembalikan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan. Misal begitu balik kondisi mobilnya kotor dan kotornya bukan karena Anda yang pakai, mereka nggak bisa ngajukan tambahan biaya. Demikianlah video dari kami tentang tips menyewa mobil di Eropa. Semoga mempermudah sahabat Mina Mandiri saat melakukan perjalanan di Eropa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan informasi lain seputar panduan dan kiat-kiat melakukan perjalanan di luar negeri. Dan ikuti terus video-video dari kami selanjutnya.